Halo, perkenalkan nama saya Idil Adha dari kelompok 7. Hai, perkenalkan nama saya Febri Wahyu Wulandari dari kelompok 7. Maka nama saya Alfira Rustualpia dari kelompok 7. Manajemen hubungan masyarakat lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, peran manajemen humas dalam lembaga pendidikan Islam. Manajemen humas memiliki peran yang sangat strategis dalam lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat menimba ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menumbuhkan nilai-nilai moral dan spiritual melalui manajemen humas yang efektif. Selanjutnya, membangun citra positif. Citra positif lembaga pendidikan Islam sangat penting untuk menarik minat calon siswa, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dan meningkatkan reputasi lembaga. Selanjutnya, meningkatkan keterlibatan masyarakat. Lembaga pendidikan Islam tidak dapat berdiri sendiri. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mendukung program-program pendidikan, mendapatkan dukungan finansial, dan membangun kemitraan strategis. Manajemen humas berperan penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan kolaboratif dengan masyarakat. Yang terakhir, memperkuat identitas lembaga. Manajemen humas dapat membantu memperkuat identitas lembaga pendidikan Islam dengan mempromosikan nilai-nilai dan visi misi lembaga. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi seperti website, media sosial, dan publikasi. Yang kedua, strategi manajemen humas dalam lembaga pendidikan Islam. Strategi manajemen humas yang efektif dalam lembaga pendidikan Islam meliputi yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal yang baik antara pimpinan, guru, dan staf sangat penting untuk membangun rasa kebersamaan dan semangat kerja. Yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal meliputi membangun hubungan dengan orang tua siswa, masyarakat sekitar, media massa, dan lembaga terkait. Strategi yang dapat diterapkan antara lain yang pertama, sosialisasi program. Melakukan sosialisasi program pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler, dan prestasi siswa kepada masyarakat. Yang kedua, media sosial. Menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat. 3. Kerjasama dengan media massa. Membangun hubungan baik dengan media massa untuk mendapatkan publikasi positif tentang lembaga. Yang keempat, pengelolaan krisis. Lembaga pendidikan Islam juga memiliki strategi untuk menghadapi krisis yang mungkin terjadi. Hal ini meliputi yang pertama, identifikasi risiko. Mengenai potensi risiko yang dapat mengancam citra lembaga. Yang ketiga, rencana kontingensi. Membuat rencana untuk menghadapi krisis secara efektif. Dan yang terakhir, komunikasi transparan, memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada publik selama krisis. Jadi poin yang ketiga, tantangan dan peluang dalam manajemen humas lembaga pendidikan Islam. Manajemen humas di lembaga pendidikan Islam menghadapi beberapa tantangan, antara lain perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat menghadirkan tantangan baru dalam membangun citra dan mengelola informasi. Lembaga pendidikan Islam perlu memanfaatkan teknologi secara efektif untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Poin kedua yaitu persaingan antar lembaga. Lembaga pendidikan Islam menghadapi persaingan yang ketat dari lembaga pendidikan lainnya.
Manajemen Humas perlu mengembangkan strategi yang kreatif dan inovatif untuk menarik minat calon siswa. Selanjutnya, perubahan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan terus berubah. Lembaga pendidikan Islam perlu menyesuaikan program dan strategi humas dengan kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan tersebut juga menghadirkan peluang. Lembaga pendidikan Islam dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk yang pertama, untuk membangun platform online, membangun website dan media sosial untuk mempromosikan program pendidikan, berbagai informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian, untuk memanfaatkan media digital, memanfaatkan media digital seperti video, podcast, dan live streaming untuk mencapai pesan pendidikan dan membangun citra positif. Selanjutnya, untuk membangun jaringan online, membangun jaringan online dengan lembaga pendidikan Islam lainnya untuk berbagi informasi dan pengalaman. Jadi, kesimpulan dari manajemen hubungan masyarakat lembaga pendidikan Islam dalam membangun citra dan meningkatkan keterlibatan masyarakat yaitu manajemen humas memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan lembaga pendidikan Islam. Strategi humas yang efektif dalam membantu membangun citra positif, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan memperkuat identitas lembaga. Lembaga pendidikan Islam perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan menghadapi tantangan di era digital. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video